Kembali lagi bersama kami, langsung saja kali ini kita akan melihat situasi panas menjelang pelantikan gubernur terpilih DKI Jakarta. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita tahu bahwa sementara ini Mas Pram ditetapkan menjadi gubernur terpilih. Kenapa kita katakan sementara? Karena ternyata setelah ditelusuri aturan dari DKI dan DKJ berbeda. DKI memang mengatakan untuk satu putaran, kemudian DKJ ternyata sudut pandangnya adalah ketika mengaca kepada peraturan tersebut harus 2 putaran. Tentu saja ini patut kita nantikan bagaimana keputusan resmi dari pihak-pihak terkait. Kemudian kita akan melihat dan kita akan mengkaji bagaimana menakar kepemimpinan Pramono di Jakarta. Kita sudah tahu bahwa background beliau adalah diusung langsung oleh Partai PDI Perjuangan. Bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI, Mas Pram sudah terlebih dahulu izin kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu. Mas Pram kemudian meminta izin dan di-ACC, dan kita tahu bahwa Mas Pram mundur dari kabinet Pak Jokowi pada saat itu. Dan memang Pak Jokowi pun mengizinkan menterinya untuk mundur dan memilih menjadi calon gubernur DKI pada saat itu. Pada perjalanannya, Pilgub DKI menuai kontroversi. Salah satunya adalah beberapa indikasi kecurangan, terutama yang dilaporkan oleh paslon RK memang dinilai tidak diindahkan atau tidak ditindak oleh pihak terkait. Maka dari itu, tim RK pada awalnya akan menggugat keputusan KPU ini kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata hal tersebut justru urung terjadi dan mengamini kemenangan pasangan Pramono dan Rano Karno. Namun tentu saja ada beberapa aturan yang ternyata masih simpang siur di balik penetapan Pramono menjadi gubernur terpilih. Dan kita tentunya akan menantikan bagaimana kiprah Pramono di dalam memimpin DKI Jakarta. Apakah akan tunduk jika ada beberapa pihak yang mengintervensi atau mengatasnamakan partainya, ataukah Pramono akan memilih mengabdi sepenuhnya kepada rakyat Jakarta? Tentu saja waktu yang akan menjawabnya. Langsung kita simak bersama bagaimana statement langsung dari Bahkan hampir Pramono. tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa 2 pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan tentunya kita semua, para pelaku dalam proses pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suswono mengenai janji dan juga Pak Dharma terhadap apa yang kami sampaikan, tentunya Bapak-Bapak paslon nomor 1 dan 2 sampaikan, insya Allah apa yang akan, walaupun saya tidak berjanji tapi Bapak sampaikan dan itu baik bagi masyarakat, itu akan kami lakukan. Karena mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan sama sekali. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah selesai. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian seluruh janji-janji politik kita seyogyanya semampu kita untuk kita laksanakan. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih.
Karena pertarungan rivalitas kita yang di lapangan terasa, tetapi persahabatan, perkawanan, silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Setelah kita bertanding, saya yakin sudah waktunya untuk bersanding. Sehingga dengan demikian, ketika pilkada ini selesai, maka persahabatan itu akan berlaku selamanya. Seperti saya dengan Pak Suswono, dengan Bang Risa, dengan Pak Dharma yang udah kenal lama sekali. Pak Dharma ini dulu Don Juan. Sekarang aja terlalu formal, kayaknya anti pandemi, anti macam-macam. Padahal dulu kepada semuanya dia tebar pesona. Sedikit kita buka rahasia, Bang. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua warga Jakarta patut bersyukur bahwa pelaksanaan pilkada ini luar biasa. Dan berjalan dengan sungguh sangat tentram, damai, adil, dan sebagainya. Kepada seluruh partai pengusung, bukan hanya partai pengusung saya saja. Kepada seluruh partai pengusung saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kepada relawan, kepada simpatisan. Dengan berbagai cara mereka telah mengekspresikan berbagai cara dengan pilihan-pilihan masing-masing. Tetapi itulah demokrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Jakarta ini dilihat banyak orang. Apalagi calonnya underdog, 0,1%. Nggak ada yang percaya ketika saya diputuskan untuk maju. Saya sendiri juga nggak percaya. Istri saya nggak percaya, anak saya nggak percaya. Tapi memang garis tangan nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Saya yang sudah mencanangkan diri pengen berhenti menjadi pejabat, sudah jadi pejabat 25 tahun, ternyata masih diberi beban tugas ini. Dan mudah-mudahan kami bekerja dengan sungguh-sungguh atas bantuan saudara-saudara sekalian, terutama anggota DPRD Jakarta, dari semua fraksi. Pasti kami, saya pribadi dan Bang Dul bisa bekerja sama dengan baik. Karena apapun ke depan, kerjasama yang baik itulah yang akan menentukan wajah Jakarta sebagai kota global nomor 74 dari 156 bisa naik kelas. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya akan melakukan pemerintahan ini secara transparan dan saya akan sampaikan juga kepada ASN yang ada di Jakarta. Tidak perlu khawatir, saya tidak akan membawa satu ASN pun dari manapun. Karena saya percaya ASN yang ada di Jakarta pasti bisa bekerja dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu kenapa Bang Dul tetap memegang map merah ini. Saya khawatir Bang Dul ini apakah mau dibawa ke perbankan. Bang, karena nggak 2 putaran jadi udahlah nggak perlu dibawa kemana-mana. Kita simpan, kita tata rapi bahwa kita menunjukkan kepada masyarakat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mengakhiri dari tadi saya buat pantun. Masa Dharma Paringkun aja buat pantun, gua nggak bikin pantun. Tetapi saya mohon maaf kalau pantunnya asal-asalan karena dibuat di tempat itu tadi. Sambil mikir apa pantun gua sebagai penutup. Hari Minggu beli ketupat. Belinya dekat rumah Bang Safril.